Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindar. Buat kalian yang udah lama nggak cek Slick OJK, coba deh cek sekarang juga. Karena banyak banget sekarang ya, akhir-akhir ini teman-teman itu pada kayak notice ada perubahan gitu di status pinjaman mereka nih. Karena ada yang udah lunas, ada yang dialihin, bahkan ada yang nemuin kalau data itu ternyata bukan milik mereka gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kita akan bahas tuntas di video ini, jadi pastiin kalian nonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan inti, kita akan bareng-bareng coba menganalisis terlebih dahulu pengalaman yang di-share di komunitas Galbay. Jadi ada yang bilang kayak gini teman-teman, kalau misal saya punya uang itu lebih baik bayarnya gimana? Apakah langsung ke debt collector atau tetap lewat aplikasi gitu? Nah, dari pertanyaan ini itu sebenarnya ada jawaban dan itu juga dijawab oleh pengalaman orang lain juga. Jadi beliau ini bercerita kalau misal pernah didatengin sama FC internal dari aplikasi pinjaman online-nya ya, bukan debt collector dari perusahaan pihak ketiga. Ingat, ini dari FC internal dari aplikasi pinjol yang bersangkutan, bukan DC dari perusahaan pihak ketiga. Dan perusahaan petugas ini dari FC internal ini menawarkan kalau misal gimana pembayaran hutangnya itu diselesain dengan hanya membayar pokok pinjamannya aja. Nah, kebetulan kan emang beliau lagi pegang duit nih, tapi nggak langsung beliau serahin gitu aja. Beliau memilih untuk bernegosiasi terlebih dahulu sama petugasnya gitu. Ketika udah dapat harga yang sama-sama deal gitu ya, terus petugasnya si FC internal ini menghubungi atasan, pihak atasannya, lalu di aplikasinya, aplikasi orang yang lagi Galbay ini ya, dari pengalamannya dia ini, langsung muncul VA, virtual account terbaru di aplikasinya itu. Langsung muncul kode virtual akun terbaru dan itu cuman bertahan 20-30 menit aja gitu. Dan VA yang di situ itu muncul dengan nominal hasil kesepakatan, hasil negosiasi itu tadi. Jadi misal nominalnya ini ada yang tadinya misal jadi 5 juta gitu ya, terus bayar pokoknya aja misal ya, katakanlah jadi cuman 3 juta gitu. Katakanlah kayak gitu. Jadi cuman 3 juta, terus VA-nya sekian, 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 sekian. Nah, itu durasinya, durasi virtual account ini berlaku cuman paling 20-30 menit aja, abis itu udah hangus. Udah nggak 3 juta lagi, tapi balik ke nilai awal lagi. Kayak gitu teman-teman. Nah, langkah-langkah yang kayak gini dengan nggak langsung bayar dan bayarnya itu juga lewat aplikasi ya, lewat virtual account yang ada di aplikasi dan itu diperbarui, update banget ya saat itu juga, itu lebih baik dibanding kalian langsung transfer ke rekening yang dikirim lewat chat tanpa ada perubahan di aplikasi. Jadi dikirimnya itu manual. Enggak ya, jadi ini bisa dijadikan pelajaran bersama. Misal kalian emang lagi punya pegang uang gitu ya, terus tiba-tiba ada orang yang nyamperin dan menawarkan untuk membayar pokoknya saja, jangan langsung dibayar dulu, kalian negosiasiin dulu dealnya itu berapa, terus nanti dia akan memperbarui VA-nya lewat aplikasi kalian di situ. Terus muncul pertanyaan lagi, gimana caranya bedain dari FC intern ini dengan DC dari perusahaan pihak ketiga? Ya pasti namanya sama-sama orang gitu ya, maksudnya kan bingung gitu kan bedanya gimana, terus gimana biar kita nggak ketipu nih, biar kita itu membayarkan uang kita itu dengan tepat gitu, di orang yang tepat dan nggak ditagih lagi nantinya. Kalau mengacu pada pengalaman yang udah dibagiin sama pengguna yang barusan saya ceritain ini, biasanya petugas internal itu selalu membawa identitas perusahaan pinjaman online tersebut ya. Sedangkan kalau misal petugas dari vendor penagihan, dalam artian di sini DC dari perusahaan pihak ketiga, ya biasanya pakai identitas perusahaan penagihan tempat mereka bekerja, bukan identitas perusahaan pinjol gitu. Nah, dan memang di sini juga perlu kita garis bawahi, sebenarnya identitas kartu aja itu nggak bisa dijadiin satu-satunya patokan gitu ya. Karena kan bisa aja orang kayak buat kartu sendiri gitu. Makanya kalian
Jangan ragu buat minta identitas lain. Terus kalau perlu sih surat tugas juga ya, dan pastiin semua proses pembayarannya itu masuk ke sistem resmi perusahaan. Jadi pokoknya selama proses kalian kan pasti buka aplikasi ya, misal udah deal nih harganya udah segini ya sama dianya. Terus kalian cek nih di aplikasi kalian, otomatis kan harganya diperbarui dengan nomor virtual account yang diperbarui juga, dan itu cuman berlakunya itu 20-30 menit habis sudah kadaluarsa lagi dan balik ke harga normal. Pastiin itu dulu. Terus nama pemilik virtual account-nya juga sesuai sama identitas kalian, dan pembayarannya itu tetap tercatat di sistem. Pastiin hal-hal itu dulu, dijamin insya Allah teman-teman itu sudah langkah yang paling aman. Next ke pembahasan selanjutnya itu tentang nomor HP yang terdaftar di pinjaman online ya. Atau nggak terdaftar pun juga sebenarnya ini kalian perlu hati-hati teman-teman. Jadi sekarang itu kan banyak banget fenomena-fenomena penyalahgunaan nomor HP ya. Kadang yang kalian baru beli juga ternyata masuk ke akun orang lain, atau nomor HP kalian yang lama digunain orang lain padahal akun-akunnya itu masih nyangkut pakai identitas kalian, kayak gitu ya. Jadi intinya jangan asal biarin kalau nomor HP lama itu mati teman-teman. Usahain selalu diisi terus lah pulsanya, at least 5.000 doang atau berapa untuk memperpanjang masa aktifnya. Karena sekarang itu nomor HP kan kayak udah jadi identitas digital gitu kan. Sekarang apa-apa aplikasi nyangkutinnya pakai nomor HP atau email gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya dengan input nomor HP, OTP, udah langsung bisa keakses tuh semuanya ke aplikasi-aplikasi yang membutuhkan verifikasinya itu pakai nomor HP. Bahkan ke e-wallet pun sekarang kan banyaknya juga pakai itu ya, media sosial, email, akun pinjol, pay later, bahkan pokoknya semuanya sekarang udah harus input pakai yang nomor HP atau email. Karena emang kemarin itu ada cerita teman-teman. Jadi kan ada pasangan suami istri ya. Jadi si suaminya ini itu pernah membeli pulsa di akun Kredivo ceritanya. Terus udah gitu aja. Terus udah nomor HP-nya itu udah lama nggak digunain, bahkan udah lama nggak aktif gitu. Terus suatu hari si istrinya ini coba login kembali nih pakai identitas yang mereka punya, dan ternyata di dalamnya itu sudah tercatat mereka punya tagihan sebesar 7 juta rupiah. Nah, kan ini kan berarti ada yang menggunakan gitu kan, meskipun mereka gitu. Padahal mah nomor itu udah nggak aktif sejak lama, padahal cuman pakai buat beli pulsa doang gitu. Terus kan mereka bertanya-tanya, ini akun saya diretas atau gimana gitu. Terus ketika mereka ini nge-share atau melempar kasus mereka ini di komunitas ya, terus banyak yang berkomentar. Ada yang bilang kalau ini tuh bukan karena diretas, tetapi karena emang nomor HP yang udah mati, terus ya udah kan udah mati gitu ya, terus dijual kembali sama operator ke pengguna baru. Karena emang gitu teman-teman, mereka juga punya hak kalau misal udah mati, jadi nomornya bisa diolah lagi untuk biar terus muter gitu loh. Kayak gitu. Nah, kalau misal ada yang bertanya lagi, nah bukannya sekarang kalau pengajuan pinjaman itu harus pakai verifikasi wajah. Jadi even itu kita cuma masukin nomor HP ya tetap butuh wajah gitu kan. Harusnya kan ada verifikasi 2 langkah atau berlapis gitulah ya. Ternyata enggak teman-teman. Ternyata di kasus mereka ini enggak butuh verifikasi wajah. Jadinya mereka kebobolan. Dan yang tadinya nggak punya tagihan jadi punya tagihan. Walhasil ya mereka komplain lah ke CS dari Kredivonya. Kalau misal saya udah nggak lama gak gunain nomor ini, terus gini. Nah, diceritain kronologinya lengkap seperti itu ya. Dan ada juga sebaliknya. Saya juga pernah nih kayak beli nomor gitu ya, tapi itu masih atas nama akun orang lain. Nah, disitulah muncul ketika saya login pakai akun nomor HP itu gitu ya, otomatis yang muncul nama dia. Jadi kayak sama aja gitu loh teman-teman. Jadi kalau emang punya nomor HP yang udah digunakan bertahun-tahun dan nomor itu terhubung dengan banyak akun-akun penting, ya pastiin seluruh akun penting itu udah diperbarui terlebih dulu sebelum ganti nomor. Ya entah itu dari e-wallet, email, medsos, pay later, sampai akun pinjaman online. Sekarang masuk ke pembahasan inti, yaitu coba deh kalian cek Slick OJK kalian sekarang juga, karena cerita dari teman-teman nih, ada yang statusnya itu jadi lunas, dan ada yang berubah jadi dialihkan. Ada juga yang kurang beruntung nih, akunnya itu jadi bukan punya dia gitu, punya orang lain lagi. Nah makanya coba deh kalian yang belum pernah cek Slick OJK, coba sekarang cek Slick OJK kalian di iDePco.
ya. Dan ketika kalian cek Slick terus muncul nama aplikasi yang kalian itu nggak tahu, ya emang kayak gitu teman-teman. Emang kayak gitu cara kerjanya, karena emang biasanya yang sering tercatat itu justru nama bank atau lembaga yang jadi penyalur dananya. Jadi nggak usah bingung kalau emang ketika kalian buka Slick yang muncul itu beda dengan aplikasi yang pernah kalian pakai gitu ya. Misalnya kayak ada Bank Permata nih, misal kalian pernah gunain layanan kayak Kredivo, Julo, Batumbu gitu ya, bisa aja nama bank penyalur itu ya Bank Permata itu gitu. Terus ada juga Bank Ganesa. Dan kalau emang status kalian di situ tercatat lunas, ya itu kalian beruntung, berarti kabar baik kan. Cuman kalau kalian mau mengkonfirmasi lagi, silahkan hubungi customer service untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Ada juga yang statusnya itu apa ya namanya, di Slick itu dia nggak merasa ada pinjaman, tapi kok namanya ikut tercantum gitu. Makanya itu juga sama. Langsung aja hubungi CS-nya dari penyelenggara yang namanya tercantum di Slick gitu untuk meminta klarifikasi karena emang ngerasa nggak pernah mengajukan hal tersebut gitu. Minta aja mau verifikasi identitas dan investigasi atas data tersebut yang nggak benar adanya. Nah, kalau dialihkan itu beda sama lunas sebenarnya, karena emang banyak yang mengira kalau dialihkan ya udah otomatis lunas gitu kan, padahal ya nggak selalu kayak gitu teman-teman, karena dialihkan biasanya ya hak penagihan ya udah berpindah ke pihak lain sesuai mekanisme yang berlaku. Makanya kalian perlu konfirmasi ulang juga ke CS atau langsung ke perusahaan penyelenggaranya biar nggak ada salah paham di situ. Biar ngiranya lunas ternyata belum, kan makin nambah kan gitu. Dan buat yang datanya nggak muncul di Slick juga jangan bingung, karena emang nggak semuanya itu muncul di Slick sesuai dengan pelaporan perusahaan pinjaman online yang kalian pakai itu gitu. Jadi emang nggak semuanya masuk ke Slick. Dan kesimpulannya cukup simple ya. Intinya luangin waktu bentar buat cek Slick OJK kalian, pastiin semua datanya itu tercatat secara benar. Kalau misal emang ada kesalahan di situ, segera lakuin verifikasi ke merekanya, minta CS. Kalau misal emang ada perubahan status juga jangan langsung nyimpulin, pahami dulu benar-benar, baca secara teliti keseluruhannya gitu ya. Cukup sekian video dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.